Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Rohiyatul Hidayah dari mahasiswi Universitas Yarsi Prodi Akuntansi semester 3. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji SPSS data primer ada statistik deskriptif, uji kualitas data, uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, ada uji T dan uji F, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolonialitas menurut Ghazali 2011 bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor atau VIF. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Tolerance value kurang dari 0,1 atau VIF lebih dari 10 terjadi multikolonialitas. Sedangkan tolerance value lebih dari 0,1 atau VIF kurang dari 10 tidak terjadi multikolonialitas. Langsung aja kita uji multikolonialitasnya pada SPSS. Di sini saya sudah ada data Excel-nya. Caranya analyze, regression, klik linear. Lalu pada dependen kita masukkan prestasi praktikum. Dan independen kita masukkan kemandirian belajar, motivasi berprestasi. Lalu pada statistik kita centang covariance metric dan collinearity diagnosis. Lalu continue. Klik OK. Oke, pada output bisa kita lihat di tabel koefisien di tolerance dan VIF. Pada nilai tolerance kemandirian belajar nilainya 0,789 yang berarti lebih dari 0,1, sedangkan nilai VIF-nya 1,268 berarti kurang dari 10. Maka untuk kemandirian belajar ini tidak terjadi multikolonialitas. Untuk variabel motivasi berprestasi sama dengan kemandirian belajar, nilai toleransinya 0,789 dan VIF-nya 1,268 yang berarti tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya untuk uji coba heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menurut Ghazali 2018-137 bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot atau zipret dan spreadsheet. Pada umumnya model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu zipret dan residualnya spreadsheet. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara spreadsheet dan zipret yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatter plot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer.
uji Glatzer, yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap nilai variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT atau UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali 2018 141 sampai 142, uji Park mengemukakan metode bahwa varians S pangkat 2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji Park menurut Ghazali 2013 142 adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Langsung aja kita pada SPSS-nya. Untuk yang pertama saya akan menguji Untuk yang pertama saya akan menguji grafiknya. Caranya analyze, regression, pilih linear. Untuk dependen dan independennya masih sama dengan multicol. Lalu pada plot, pada kolom Y kita masukkan yang Sresit. Lalu untuk kolom X kita masukkan yang Zipred. Continue. Lalu klik OK. Nah, ini adalah grafik scatter plot. Dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena datanya menyebar dan beraturan. Untuk lebih akurat, dalam uji heteroskedastisitas kita bisa menggunakan nilai atau angka, yaitu dengan uji Glatzer. Caranya, transform, lalu compute variabel. Lalu pada target variabel kita isi dengan ABS res 1. Lalu pada function group kita masukkan all. Lalu pada function and specialist variable kita masukkan yang ABS. Terlebih dahulu ini kita hapus dulu semuanya. Kita masukkan yang ini. Res 1. Lalu klik OK. Lalu pada data view bisa kita lihat di sini sudah ada output dari res 1 dan ABS res 1. Lalu pada variable view desimalnya kita ganti menjadi 5.
Selanjutnya analyze, regression, lalu linear. Lalu pada dependen ini kita keluarkan dulu. Lalu isi dengan ABS resi 1. Lalu klik OK. Pada tabel koefisien, dinilai signifikan pada kemandirian belajar nilainya 0,127 dan motivasi berprestasi nilai signifikannya 0,020, berarti di atas 0,05, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji coba menggunakan nilai atau angka ini dapat dikatakan akurat dibandingkan dengan grafik, karena dari uji Glatzer ini kita bisa lihat datanya secara statistik. Selanjutnya, uji Park. Kita lihat di datanya, di data view ini sudah ada output dari REST 2. Langkah selanjutnya, transform, compute variable. Pada target variable kita isi dengan ln rs2. Lalu function groupnya tetap all, dan function and specialist variable kita pilih yang ln. Kita hapus. S2. Lalu klik OK. Di sini kita balik lagi pada variabel view-nya, kita ubah menjadi 5. Ini juga 5 desimalnya. Lanjut kita pada uji Park. Caranya analyze, regression, lalu linear. Pada dependen kita isi dengan kita masukkan dengan yang ln rs2. Ini kita keluarkan terlebih dahulu. Masukkan ln. Lalu untuk statistik, pada convergence metric kita uncheck dan collinearity kita uncheck. Lalu continue. Lalu klik OK. Nilai signifikannya. Lalu pada tabel koefisien, dinilai signifikannya di sini ada 0,260 pada kemandirian belajar dan motivasi berprestasi 0,066, berarti di atas 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.